Salam damai Kristus. Dalam Alkitab, domba adalah hewan yang sangat penting bagi bangsa Yahudi. Domba adalah harta. Dari seekor domba, tidak satu pun bagiannya yang tidak dapat dipergunakan. Dagingnya untuk santapan, bulu atau wolnya untuk membuat pakaian, tanduknya dibuat untuk tempat minyak dan shofar atau trompet, kulitnya untuk dibuat pakaian, dan bahan membuat tabernakel. Sejak awal, domba juga telah dipergunakan untuk persembahan atau kurban, tercatat pada Kitab Kejadian 4 ayat 22 dan Ayub 42 ayat 8. Untuk kurban kesalahan, Imamat 5 ayat 15, kurban bakaran, Imamat 9 ayat 3, kurban persekutuan, Imamat 9 ayat 4, persembahan pelantikan Imam Harun, Keluaran 29 ayat 22, dan juga untuk kurban sehari-hari, Keluaran 29 ayat 38-42. Selain manfaat dari segi fisiknya, domba juga memiliki sifat lemah lembut, jinak, penurut, dan sangat mengenali suara pemilik atau gembalanya. Namun domba adalah hewan yang sangat lemah, mudah tersesat jika terpisah dari kawanan sehingga menjadi mangsa bagi predator. Dengan sifat seperti itu, maka domba sangat memerlukan gembala untuk keselamatan hidupnya. Tanpa gembala, kawanan domba akan tercerai-berai, mudah tersesat dan menjadi mangsa musuhnya. Keselamatan domba sangat tergantung pada gembalanya, dan gembala yang baik akan memelihara dan menjaga domba-dombanya dengan sungguh-sungguh, bahkan bersedia kehilangan nyawanya untuk keselamatan domba-dombanya. Dan domba-dombanya akan mengikutinya kemanapun dia melangkah pergi. Kelemahan-kelemahan domba ini menggambarkan kelemahan manusia. Sejak awal, dengan segala kelemahannya, manusia telah jatuh karena tipu daya musuhnya, yaitu iblis, sehingga terpisah dari Allah. Dalam upaya untuk mengembalikan manusia kepada kodratnya, yaitu mencapai puncak kemuliaan dan bersatu dengannya, Allah mengajar manusia dengan lambang-lambang, mulai dari bagaimana harus mempersembahkan kurban domba untuk mendekat kepadanya, juga darah anak domba yang menyelamatkan bangsa Israel dari kematian anak sulung di Mesir, hingga menjanjikan adanya anak domba dari Allah yang akan menyelamatkan umat Allah dari kematian kekal melalui kurbannya. Allah juga mengajarkan dengan memperumpamakan umatnya dengan kawanan domba, seperti yang tercatat pada Yehezkiel 34 ayat 3-6, yang menggambarkan umat Allah sebagai kawanan domba yang diabaikan oleh gembalanya, dan Allah juga berjanji akan mencari sendiri domba-domba miliknya yang tercerai-berai. Yehezkiel 34 ayat 11-12. Janji Allah dengan perumpamaan itu dipenuhinya dengan penyelamatan manusia dari kematian kekal oleh inkarnasi dan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Matius 25 ayat 31-45. Yesus Kristus adalah pemilik kawanan domba itu. Dia telah mengorbankan dirinya untuk mendapatkan kembali domba-dombanya yang terancam binasa. Namun kebersamaannya dengan domba-dombanya di dunia ini tidak berlangsung lama, karena dia harus kembali kepada Bapanya dan menyiapkan tempat di mana domba-dombanya akan dibawanya ke padang rumput yang hijau. Untuk sementara waktu, dia harus meninggalkan domba-dombanya. Untuk itu, dia meninggalkan apa saja yang diperlukan oleh domba-dombanya agar tetap terpelihara hingga dia kembali lagi. Apa saja yang ditinggalkan Tuhan Yesus? 1. Gembala. Mengapa gembala? Agar domba-dombanya
tidak tercerai-berai. Yohanes 21 ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." 2. Kandang. Untuk apa kandang? Agar domba-dombanya aman dari para predator dan pencuri. Yohanes 10 ayat 1-2. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Dan juga Yohanes 10 ayat 16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. 3. Makanan dan minuman, agar domba-dombanya tidak kelaparan dan kehausan. Yohanes 6 ayat 53-56. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia." Dan juga dalam Matius 14 ayat 15-16. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Sangatlah berat tugas yang Tuhan berikan kepada Petrus, gembala yang ditunjuk langsung dan dipercaya oleh Tuhan ini, mengingat besarnya bahaya dan ancaman dari musuh domba-domba ini sejak dari awalnya, yaitu iblis. Oleh karena itu, Tuhan Yesus mengirimkan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, untuk memberikan kuasa kepada gembala domba-dombanya agar 1. Suara gembala ini didengar, diikuti sehingga domba-domba itu tidak tercerai-berai dan tersesat. 2. Untuk menjaga kandang yang telah Tuhan dirikan di atas batu karang itu, yaitu gerejanya, agar aman dari para predator dan pencuri. 3. Untuk menyembuhkan domba yang sakit. 4. Untuk menemukan kembali domba yang terhilang. 5. Untuk menyediakan dan memberikan makanan dan minuman kepada domba-dombanya. Benar-benar makanan dan benar-benar minuman, yaitu kuasa mengubah secara substansi roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus dalam Ekaristi. Kuasa dari Roh Kudus ini yang diberikan kepada gembala yang ditunjuk langsung oleh Tuhan Yesus inilah yang memampukan gembala untuk menjaga apa yang Tuhan Yesus tinggalkan, menjaga kandang dombanya, yaitu gerejanya, agar tetap kokoh berdiri, agar domba-domba Tuhan tetap terpelihara dengan baik, hingga pemilik domba-domba itu kembali lagi. Pertanyaannya, jika Roh Kudus hanya memberikan kuasa itu kepada Petrus dan para rasul saja, bagaimana domba-domba itu tetap terpelihara dengan baik hingga Tuhan Yesus datang kembali?
Sudah 2000 tahun sejak Petrus dan para rasul itu menerima kuasa hingga saat ini. Apakah kuasa itu telah berhenti hanya pada Petrus dan para rasul saja? Jika iya, maka sia-sialah upaya Tuhan Yesus memelihara domba-dombanya hingga kedatangannya kembali. Karena itu berarti domba-domba itu digembalakan oleh gembala yang tidak memiliki kuasa apapun untuk menjaga kandang, juga memberi makan dan minum domba-domba. Oleh sebab itu, maka kuasa itu diteruskan dari para rasul kepada para muridnya dalam penumpangan tangan. Tercatat dalam 2 Timotius 1-6, 1 Timotius 4 ayat 14, dan Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 6. Dan kabar baiknya, penerusan kuasa Roh Kudus dari Tuhan Yesus ini terus berlangsung hingga saat ini dan hingga dunia berakhir, melalui sakramen imamat, dalam pentahbisan imam oleh uskup, dalam tugasnya sebagai gembala yang merupakan wujud nyata dari karya pemeliharaan domba-domba milik Tuhan Yesus hingga sang pemilik domba-domba itu datang kembali. Demikian video saya kali ini. Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kuasa pemeliharaan domba-dombanya kepada para gembala melalui Roh Kudus memberkati kita semua. Amin.